Hup, Holland, hup! Wah, parah ini. Mana giliran Belanda menang aja kagak nongol pada nih. Si Inggris-Inggris semua ini, Rumania mana nih? Kemarin Belanda kalah aja lo pada berisik lo. Belanda menang pada telat. Mana ini hostnya? Dang! Gak ada mas, mau datang. Wah, bangke nih yang satu yang duduk di sini nih. Yang sering ngejelek-jelekin Belanda nih. Apalagi yang di sini yang jelek-jelekin si Cristiano Ronaldo mulu ini. Parah lu. Parah. Orang Ronaldo kesian sampai nangis gitu malah dicela-cela. Parah ini. Aduh, host bejat katanya nih. Mana nih, Matt? Ayo dong. Wah, gua Bukan gitu bang, bukannya mau ngerujak Ronaldo bang. Kagak bang. klarifikasi Jangan ya. dong. Udah capek nih ya. Vivin Dedes nih ya, gue sampai capek banget beneran deh. Ada yang tadi komen terakhir nih ya. Komen terakhir. Apa? Komentator biadab. 1. Komentator anak haram. Allahu Akbar. Kok bisa tahu sih Bang? Enggak. Jangan begitulah. Kita semua pokoknya harus begitu lah, oke. Iya. Kita terus. Mana nih? Ini sih Tirta lagi baru turun gunung katanya. Nih. Wah. Mana orangnya? wah, dia pakai baju begituan lagi. Wah. Jerman. Tahu. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Artinya apa bang? Saya orang asing, tidak begitu mahir berbahasa Jerman. Yang satu lagi harus pakai baju kayak ginian. Apa? Kenapa harus pakai baju ginian? Ngeliat nggak kemarin? Nonton nggak? Oh, nonton, karena memang lawannya cuma Rumania. Iya. Nah, mendingan kita panggil fans Rumania nomor 1. Ini iya, dia. langsung. Ini dia. El Metronom! Asik. Itu bang, di roasting katanya. Bentar, Joki Strava, Dok. Joki Strava. Joki Strava. Gak, ini ditanya, di roasting tadi. Gimana, Bang? Mana Rumania? Ya, selayaknya tim indie gimana sih, Oh, Bang? tim skena. Skena. Saya udah bilang kalau menang alhamdulillah, kalaupun kalah ya seenggaknya buka just tip lah. Gitu. Tapi kemarin Apa, ruang gantinya Bang? bersih loh. Iya, Bersih, udah Jepang cepat, bersih. cepat. Udah Oh, diberesin. bersih. Jepang deh ya, di semua sampah Iya, di... Bang. Wah. Karena Rumania habis memenangkan juga Kalpataru Eropa. Jadi Di emang Eropa tuh ada Kalpataru. Ada, Bang, ada Kalpataru. Karena gubernurnya yang sekarang nih emang bagus banget sih. Siapa gubernurnya Rumania sekarang? Jos Haji Naim. Itu tukang pijet toh. Semuanya selamat datang di Sepak Bola Liar. Pimpinan semua kabar. Seperti biasa, kita kembali setiap hari Jumat Speak Bola bersama saya Tio Tomo yang sedang menjadi musuhnya fans dari Ronaldo ya. Walaupun tadi pagi keluar video Coach Justin yang mengkritik Ronaldo juga. Saya tuh bukan mengkritik, memberikan saran kepada Martinez ya. Oke, Gitu, pelatihnya. pelatih. Tapi mungkin yang orang banyak yang komen juga Nggak bilang terima. personal adalah ketika gue bilang drama, ada kata drama. Ya, Drama itu refer ke ekspresinya Ronaldo ketika di sepanjang 90 menit, ya. gagal mendapatkan umpan semuanya. Gue cuma berpikir, cepetan nyetak gol bang, aku pengen pulang, siaran udah jam 2 pagi gitu. Tapi di luar itu ketika kameramen langsung switch ke video ibunda dari nah itu kan di luar siapa? kuasa saya ya. Jadi saya mungkin Orang tua loh itu. Orang tua. kadang gue nggak tahu. Itu kan di stadion, bukan di stadion gua. Jadi ini judulnya diganti aja, klarifikasi Tio. Ya, jangan. Udah. Klarifikasi satu lagi di video saya di Box to Box, tapi ini cuma menjelaskan saja. Saya tidak ada niat untuk personal. Gak kenal personal, Bang. Iya. Beneran. Bang Tio juga bersaksi kan Ronaldo ini orang baik. Orang baik. Orang baik. Orang baik. Ronaldo mana? Ngapain pakai gitu? Iya, orang baik Bang. Dia dulu membantu penanaman mangrove juga di Oh iya. Betul. Ya, Nih ya, saya bilang lagi, saya bukan fans Barcelona, fans Manchester United. Saya punya 3 jersey Ronaldo di rumah. Oh. Oke. Ya, MU kan soalnya. Saya MU. Dan ini buat teman-teman netizen, orang mengkritik Ronaldo tuh bukan berarti harus fans Messi. Bukan. Kebetulan dia memang fans Messi. Jangan ini. Goreng terus. Fans bro, aku fans bro. Ada saya Dio Tomo, ada di kanan saya Joki Strava. Wih, yang sih. baru ditawar 1 juta per kilo. 250 juta dari orang untuk tapi- jadi joki. Ada yang beneran DM. Ada kan? Ada yang beneran DM. Jadi kan Bener. kemarin itu sarkas kan, tapi Iya. beneran ada yang DM. Amin, saya minat itu di konten Dipanggil kita Min buat perusahaan.
Oh iya, Susan Care beneran. Oh. Jadi ternyata ada beberapa perusahaan itu yang ngasih bonus kalau timnya atau karyawannya itu lari dengan kunjungan Strava. oke. Kita gimana kalau mulai seperti itu juga di sini di Speak Bola, tapi untuk membuat Kak Mukti Entuts Apa? untuk ikutan lari juga. Jadi kita kasih goals. Gimana, Dokter Tirta? Oh, Kalau jangan. saya selalu lari saya. Lari deh. Lari. Dari kemana? Copet saya, Pak. Kalau nggak lari ketangkep. Tapi Kak Vincent, Ya. ini kan udah full nih. Ya. Udah full banget nih Belanda. Ya. Tapi ini kan nanti kita bahas yang Ya, lebih ya. ringan. Tapi gue Ya. cuma pengen bertanya. Gue kemarin baru dapat satu fakta terbaru dari Mamet ya. Mamet Ya. tuh bilang sama gue, kalau lu tuh nggak bisa tidur kalau nggak bisa denger suara Justin nih. Gue ngomong sama Justin waktu gue interview Justin. Pada akhirnya ya dari gue banyak berseberangan kan, walaupun sama-sama Belanda. Sama-sama Arsenal. Sama Arsenal. Gue yang beda Temenan udah lama banget. Iya, beda cuman dia Utrecht, gue Ajax. Itu gue perang di situ doang. Tapi kalau dia ngomongin Arsenal, banyak gak setuju. Ngomongin Belanda juga gue banyak gak setuju. Tapi entah kenapa gue kalau tidur gue taruh aja di karena suaranya tuh enak buat tidur dia. Gimana suaranya buat Gimana buat tidur loh? Buat lo enak, buat Mbak Vivi kagak enak. Yang peraganya suaranya si Koci. Wow! Goblok. Goblok. Ya, Sambil ini merah semua tuh. kayak marah-marah ya kan, marah-marah. Dia tuh Tapi kalau marah uratnya keluar semua. tapi gue cuma mau respect lu. Teman-teman banget Coach Justin deh. Kenapa? Tepuk tangan lu. Dia tuh kalau dibully diem aja cuy. Marah komennya lu lihat di komen di ini Ya di karena DPI. itulah gunanya fitur blog. Itulah gunanya duitnya udah banyak. Iya, gue belum ya. Iya. Belum tenang, belum Udah di tenang. unblock, udah di unblock jadi. Udah, Oh, jangan langsung. blok sendiri. Tapi mau tanya Bang Vincent. Apa? Lawan Turki kan? Iya. Turki. PD. Pede. Nah, kalau PD nanti kita bahasnya detail lebih lanjut. Oke. Tapi sekarang ada nih ya, kita mau berduka cita juga nih. Oh iya, atas betul. berpulangnya atlet bulu tangkis Tiongkok Zhang Zijie. Nah, kalau ngomongin dari sisi medis, sebenarnya regulasi ini soal kejadian seperti ini, Dok, apakah sudah tepat atau tidak? Karena kan ternyata banyak banget, kan juga bikin konten kan. Ya, udah Mungkin edukasi. kasih insight tipis ke Vivian Dede soal kejadian ini, Dok. Tapi kalau dari insight saya kan sudah ada di medsos pribadi. Nah. Tapi kalau dari sini karena ini bahasan bola adalah ternyata regulasi bola tuh jauh lebih proper bagi saya. Karena kita melihat kayak ada Christian Eriksen Ya. tempo lalu yang nggak sadar itu pemainnya aja bisa langsung membantu dan tim medis langsung masuk. Kalau kemarin ini kan banyak yang saling bantah, tapi di video yang disiarkan tuh ada 59 detik pemain nggak bisa dibiarin. Nah, kalau di kalangan kami nih, para tenaga medis kesehatan, terutamanya dokter, kalau ada orang kehilangan kesadaran karena diduga serangan atau cardiac arrest atau henti jantung, itu 1 menit aja berharga. Oke. Nah, gitu. Jadi itu kemarin 59 detik tuh bener-bener nggak ngapa-ngapain. Nah, ini yang jadi masalah kan. Apakah ada yang bilang katanya tim medisnya terlalu lama, ada yang bilang karena aturan BWF. Kayaknya aturan deh, regulasi di bulu Iya. tangkis memang begitu. Tapi kalau di bola kan kita lihat Iya, iya, langsung. berapa banyak pemain yang selamat tuh loh. Ya, si Jay Aegis kemarin yang langsung ngumpulin yang di lapangan, walaupun bukan jantung itu ya, kan tabrakan ya. Apa? Yang Iya. lawan Filipina. yang Filipina, iya, iya. iya. Dan kemarin kalau di basket pun ya si Bronny James tahun lalu sempat ada arrest di Iya. cardiac. Oh iya, dia tahun mau ini merasa. draft di Lakers. Ya, itulah. Jadi mungkin itu salah satu alasan lo kenapa lo ketika ajak main fun football tuh nggak mau ya? Karena lapangan besar. Oh. Kita semua kan udah tua-tua. Ada di salah- situ. ada- Mini soccer aja. Ada salah satu komen dari Kok ketawa sih? Ini dok, ada salah satu fans komen Ronaldo nanya, "Bang, bisa main bola nggak?" Gitu nanya lu, bisa main bola. Oh, jadi mau sparring sama Tahu, fans fans Ronaldo. Ronaldo. Kita ajaknya gimana? Iya, Kita itu. Lu aja Ya. sih enggak? Nah, Fair lu play. coachnya. Oh, siapa? Lu bisa bikin Kebetulan lapangan anak aja. gua fansnya CR7. Oh iya bener, ngajak ya? Mungkin jangan-jangan anak gua tuh termasuk yang pakai fake account gua. Bisa jadi. Bisa Lo jadi. kemarin kenapa kagak mau kantor lo diajakin Vindes buat trofeo? Kukira keras, Oh, ternyata iya. kertas. Udah. Ini trofeinya lapangan besar kan? Iya. Enggak, lapangan mini soccer aja. Aduh. Dok, gini nih. Zamannya kalau lagi main fun football sekarang, itu tuh menang kalah belakangan. Iya. Fotografer. Enggak, tapi Oh, mini soccer aja. konten. Oh, aksi. Mini soccer tuh enak, lapangan kecil-kecil main semua bisa kebagian. Nah, 11 lebih banyak lagi. Nah, kalau pemain apa besar tuh pemain Susan Care pengennya striker semua, Bang. Masalahnya strategi. Kemarin Vindes Low pertama sepuluh. kalinya main lapangan gede. Kita benar-benar dibantai. Sama Sama jebret, sama mari. Dok, main sama box-box aja. apa? Ih, lucu tuh Kenapa bisa kita. dibantai? Lawak. Jangankan ngegolin. Kita shot on goal 0. 4 set. Berapa game ya kita main 4 game. 4 game. Berapa menit Shot itu? on goal 0. Berapa menit itu? 2 kali 15.
Bola kagak nyampe ke depan, tengah aja udah. Oh, berasa lo lawannya Man Posisi apa? City ya? Iya. Posisi. Gua posisinya manajer. Manajer. Oh, nggak turun, nggak main. Main sebentar aja. Karena kalau kita ngomongin sepak bola, di Speak Bola Biar Clear ini ternyata selain Piala Eropa yang terjadi di babak 16 besar, Ya. juga ada Copa America ya, semifinal. Tadi pagi. Karena kalau kita nggak ngebahas, ntar bilang, wah nggak imbang, lu nggak Iya, bahas ini. nggak adil. Argentina. Martinez. Licha Martinez. Licha Martinez mantep. Tapi penyelamatnya si Emi. Emi. Jadi Argentina berhasil melawan Ekuador walaupun imbang 1-1. Emi Martinez nyetak gol duluan, Ener Valencia menyamakan kedudukan sampai 90 menit, extra time juga akhirnya ada penalti di mana penendang pertama Argentina yaitu Lionel Messi itu gagal, tapi Panenka Mistar. akhirnya semuanya nyetak gol dan kebalikannya lawan Ekuador. Jadi Argentina lolos ke semifinal ya. Solidaritas ceritanya sama kayak Portugal sebenarnya. Dan itu bisa ketemu siapa ya mereka ya? Uruguay. Bukan Uruguay itu Brazil ya. Makanya Mungkin bisa ketemu ini. final ideal tuh Argentina Brazil. Oh enggak, sorry. Kalau di Copa saya jago Uruguay juara, Nunes hat-trick. Oh iya. Ya. Liverpool. Ya, Liverpool. selain Copa America, babak 16 besar menjadi perdelapan final di Piala Kuro. Mari kita bedah sampai clear. Ini nih, enak nih ngomongnya nih. Ya, Ya, kan ya, nih, ini. Yuk, Holland, yuk. Bola. Wah. Ah. Sen. Bang, kenapa? Kenapa? Ya, di situ sih. Jadi Gimana nih? 2 pekan lalu, Ya. Vincent datang di studio nih, ngasih lihat videonya ke kita, ingat ya, yang rumahnya dia tuh di dekor dengan Orangnya. oranye Oranye. semuanya. Apa sih alasannya kenapa lu? Gue selalu begitu dari dulu. Gue dari SD. Gue SD gue bahkan sering nobar itu sama teman-teman gue bawa drum, bawa bener-bener rame gitu, beberapa belas orang sampai ke Champion Cafe dulu. Oh, champion. Males banget. Terus di Taman Ria ya begitu sampai berantem. Oh, tapi Demi Belanda. Demi Belanda. Demi Belanda. Belanda. Demi Belanda berantem. Iya. Demi Belanda. Tapi kemarin menang 3-0. Menang 3-0. Meyakinkan. Kodik Hakpo babak pertama bagus cutting, tendangan, terus juga dia juga arsitek babak kedua juga gol dari Donyell Malen. Lu yakin itu nggak? Karena kita tahu Donyell Malen ini adalah fun fact ya, pemain pertama Belanda di Kuro yang bisa mencetak brace di sebuah pertandingan. Dan dia juga pemain pertama Belanda yang bisa mencetak gol sebagai pemain mengganti di fase knockout. Oh iya. Iya. Gue baru tahu. Nah, lu nggak tahu makanya. Ini gunanya saya ngasih fakta-fakta gini. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Pertanyaannya, lu yakin apa melawan Turki mereka bisa menang nih, Bos Vincent? Kalau Turki gue lumayan yakin. Malah gue kemarin nggak yakin di Rumania sebenarnya. Sama dia juga nih. Iya. Karena sebenarnya 2 gol yang terakhir itu menit-menit akhir kan, Bang. Iya, 1-0 iya. tuh Belanda kesusahan. Nah, Rumania tuh mungkin ini, Bang, salah strategi. Strateginya harusnya? Karena Rumania itu mengira si Belanda ini masih diperkuat oleh Dendel segala macam gitu. Salah riset. Salah riset. Jadi ternyata si Rumania belum tahu kalau ada pemain bernama Cody Gakpo, Donyell Malen, masih pemain-pemain yang lama, Bang. Masih tahu ya Van der Kolk ya? Van der Kolk, masih itu. JP Chun. Nggak, tapi kan kalau berbekal dari pertandingan terakhir Belanda, Ya. siapa yang yakin? Ih, gue yakin. Ya. Gue waktu itu bilang sama mereka, yakin Australia bisa lolos panjang. Keok juga sama Turki. Iya, makanya. Tapi Ternyata- enggak, Turki itu kalau kita lihat kemarin set piece-nya luar biasa loh. Nah, Iya. lu Set gak takut? piece luar biasa. Iya, Sama Turki itu mengeluarkan kartu trufnya. Apa, Pak? tuh? Si Demiral. Demiral. Demiral awal-awal nggak dipasang tuh. Oke. Pemain dipasang langsung ngegolin 2. Jadi Bagus, kalau bagus. jadi sebenarnya kalau Turki menang kepada pemain Belanda dikasih gratis tanam rambut di Turki langsung. Oh iya. Gue butuh nih. Kemarin ada yang komen juga bilang, dasar botak rambut mundur. Dibahas terus. Oh, mau tanya lagi soal Belanda. Rate-nya Van Dijk berapa? Kemarin. Di, Kemarin bagus sih dia, kemarin bagus. mantap. Bagus ya. Walaupun gue lebih suka sebenarnya man of the match gue kemarin adalah Tijani Reinders. Wah, itu Kalau gawat, itu gawat. Kenapa? Ya di babak pertama 100% passingnya. Iya. Successful rate-nya Maaf, nggak nonton 100%. ya. Gue nonton karena gue siaran rerunnya semalam. Bagus banget. Gue kira di 3 pertandingan di grup tuh, wah ini keberatan. Iya, karena tanpa Frankie De Jong sebenarnya Belanda tuh human kayak maksain untuk Tijani Reinders untuk menjadi Iya. seorang Iya. Frankie De Jong. Tapi mau soal Belanda mau tanya, kenapa Cody Gakpo di Liverpool sering buang-buang peluang, tapi di sini jadi tajam banget. Nah, Lo jangan tanya Cody Gakpo doang, lo tanya semua pemain Liverpool yang berlaga di negaranya sekarang. contoh Iya, siapa? semua. Contohnya siapa? Nunes. Diaz.
Dias Kolombia jago ya? Bagus. Iya, Nunes. Nunes. Ya, oke. Di Gakpo tuh. Oke. Tapi kenapa di Liverpool begitu? Kenapa jawabannya? Mungkin salah satunya adalah pengaruh sosial media, kena bully kalau gagal di Makanya sosial bully media. ente. Nah, karena gue kagak, gue nggak pernah. Gue kalau emang performance jelek, gue bilang ya secara statistik data dong, gitu dong. Mungkin Gue ini nggak pernah secara personal. Ini juga sih Dok, kalau aku sih karena kemarin tuh musim terakhirnya Klopp. Jadi kayak ada beban tuh ngasih yang Nah, bagus buat Klopp mungkin. betul. Jadi pressure-nya Makanya jadi gede. flop semua ya. Atau Iya. pressure Premier League. Iya, Premier League lebih gede. beda. Bagus banget ya, Van Dijk sama Cody Gakpo. Atau tajam mungkin banget ya. masalah bahasa juga bisa. Kok bisa? Nggak bisa bahasa kalau- Inggris. Orang Belanda udah nggak mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Dok, emang clear ini sebenarnya emang pemain terkadang tuh kayak di timnas bagus, di klubnya bagus, di timnas tuh kurang Belum tentu. work atau di timnasnya Gakpo bagus. sih ini. paling ngecewain Nah, tuh Gakpo paling sih. gampang lu lihat anak aslinya Pep Guardiola deh. Siapa? Kevin De Bruyne. Oke, Oh, remuk, iya. remuk di timnas. Nah, terus juga kita lihat Foden. Phil Foden, Foden Remuk. sih yang paling parah. Bernardo Silva. Remuk. Nah, jadi maksud gua emang ada beberapa pemain yang mungkin menurut gua cocok dengan skema yang di timnya karena main tiap hari dong. Maksudnya lu latihan tiap hari, Oke. main tiap pekan, Oke. dan masuk timnas itu skemanya berbeda. Iya. Tapi ada satu timnas yang kita tahu ini timnya bagus banget. Line up rosternya selain Belanda, Oke. Portugal. Oke. Bernama tim nasional Inggris, tapi kelakuannya masih sama aja karena ada Southgate di sana. Tapi menang. Kan gue bilang, kodamnya Southgate tuh kecoa. Lu percaya ya? Menang. Kecoa sih. Tapi Nih, menang. kecoa itu kan, Kecoa sih. kecoa itu kan, Hah? even lu diinjek, masih Hah? hidup. Ah. Southgate diinjek berapa kali, tiba-tiba menit terakhir nyetak gol. Iya, Ya kan, nyerang, terbang, 96 gitu kan. menit. Itu karena kalau katanya fans Real Madrid, Jude Bellingham itu ada mentalitas Madrid. Ada. Ada, itu mentalitas Madrid banget itu. Lu nonton Inggris ya kemarin? Nonton, sepotong-sepotong. Itu jelas tuh. Itu bayangin selama 90 menit mainnya jelek, tapi Nih. di menit Kita kan sebagai fans Inggris pasti kita tuh nggak bisa netral nih ya. Iya. Kita tanya fans Rumania Iya. dan fans Belanda. Ntar Oke, lu oke. tanya, Ayo, gimana penampilan Inggris sejauh ini di Piala Euro? Parah, kalau gue bilang parah. Ya persoalannya cuma satu menurut gue ya Southgate. Pelatihnya gitu. Dengan materi pemain-pemain kayak gitu sih menurut Oke, gue. memperhatikan Maino nggak? Maino bagus. Maino bagus. Malah kan yang bagus Palmer, Maino kan yang malah yang muda-muda gitu. Saya sendiri sebenarnya dulu tuh fans Inggris. Nah. Oh, Tapi saya terus berubah hati saya karena kemarin lihat di Netflix itu loh. Kelakuan supporter Inggris. Oh, yang final. Yang Wembley. minum-minum Homer segala macam. Iya, Berbuat tidak senonoh. Agak berkurang respect saya, terus saya pindah ke Rumania itu. Oh, tapi sekarang Rumania udah kalah dukung siapa? Turki. 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 Oh, lu berseberangan berarti. Ya karena banyak orang Islam yang di situ. Enggak. Oh, lu mau tanam rambut ya? Lu bilang? Mau tanam rambut? Di sana Enggak lah, enggak? rambut. Sombong. Rambut lu enggak, Bang? Nah, ini kan Belanda, Turki. Lo nggak mau taruhan? Kayak Coach Yassin gitu, kalau menang, kalau menang tiket bisnis kelas gitu kan. si itu kan nggak main akumulasi kartu. Siapa? Kokcu ya? Kokcu. Nah, Kokcu akumulasi kartu tuh. gimana? Lu mau taruhan nggak sama Bang Vincent? Iya. Gimana taruhannya apa? Lu yang nentuin deh, Mas Mukti. Gini ada, jalan aja 6.000 step. Jalan 4 Sehat. kilo. 4 kilo. Sehat. Gua temenin nanti di Di kalau ini, di lapangan PTIK. PTIK, ayo gua temenin. Itu 400 meter kan? Jalan aja, jalan, Muk. Kalau Bener. jalan itu berarti 10 putaran. Nih, Muk, keunggulan jalan lu bisa bengong. Seolah-olah dia bakal kalah loh, belum tentu loh. Bisa aja dia makanya. kalah loh. Kita Kenapa takut sih? Kenapa takut? Enggak, dia udah takut duluan masalahnya. Jangan takut. Ayo, Muk. Ayo, tak temenin. Jalan kaki. Gua nggak usah temenin lari. jalan kaki. Nah, berdua. Jalan kaki tuh indah, lu bisa merenung. Di mana Bang? Di mana? Di lapangan PTIK. Di Soekarno Hatta aja gimana ya? Tapi boleh, berani. Boleh kalau Berani. jalan Boleh ya. gitu. Vincent juga kalau kalah ya. Berani, Bang. Deal. Deal, saksi ya, lihat saksi ya. Tapi Saksi ya. kalau Bang Vincent kalah sama juga Sama. Lari, tapi dia lari. Tapi dia lari. Oh, dia lari. Dia lari 10 putaran. Oke. Oke. Apa Kita nih? pakai duit dikit tapi yang buat senang-senang aja 50 juta Siap. lah. Ya. Jangan. Bang, Tahu sendiri saya dari daerah mana, Bang? Bang, kasihin Bang. Daerahnya UMR berapa, Bang? Iya, Bang. Tanya UMR berapa di Jogja? 2, berapa 2,1, gitu. 2,2. Orang waktu Covid aja kita tahu positif atau enggak berdasarkan primbon, Bang. Bisa periksa. Udah, ya. Rasa kliwon positif gitu. Tapi kata-kata gitu topinya Stone Island. Nah. Masuk ini. Tadi pas gue datang, wah Stone si Mukti pakai topi Hansip nih jangan-jangan warnanya kan sama. Stone Island itu. Oke, jadi ya. Jadi apa? Jadi ya. Nanti kita nonton ya. Kita nonton. Pokoknya kalau Bukti yang kalah dia jalan kaki aja 10 putaran. Enggak, 5 kilo kata lu. Ya kan 10 putaran tuh 4 kilo aja. Oke, 10 4 kilo. putaran aja di 10 PTK. putaran. Jalan Tapi kaki. kalau Ya. kalau Bukti yang menang, Om Vincent yang
Lari. Oke, deal ya. Oke. Ini Ini adalah bagus nih. Pakai jersey lawan. waduh, bener gue nggak tahu ya. Jangan Ya, Turki bukan, susah bukan. aja. Udah gitu aja ya. Udah, ini kan kalau Ya, kita oke. ngomongin taruhan udah nih ya. Hmm. Ya, tapi kita kalau ngomongin Inggris tuh capek, Dok. Bener nggak? Ya capek, soalnya Perbedaannya. kalau di Inggris kan banyak drama, tapi sorry to say nih, dramanya itu dibuat, drama-dramanya di timnas Inggris itu justru dibuat oleh medianya. Betul. Gue sempet Setuju kan? Setuju kan? Setuju. Gue Dramanya buat sempat media. bilang waktu itu pas di off air, Dokter Tirta lumayan ngegas sama gue soal perdebatan Mourinho sama Trent Alexander-Arnold. Ya. Enggak, gue cuma bilang, enggak, maksudnya itu kan drama-drama media, gue Sabar, bilang. Kan orang bilang, Ya tapi memang TA itu Sabar. TA itu dihujat loh sama Betul. orang dibilang jelek-jelek. Orang yang salahnya Southgate yang betul, memenangkan karena posisi oh. bukan dimainkan di posisi sebenarnya. Iya, kan, betul. gitu. Jadi memang orang juga bilang kayak, bahkan si Roy Keane pun di Sky Sport juga bilang kayak, ini gimana nih, lu nggak bisa mainin dia di situ lah, lu dimakan sama lawan, balikin ke posisi awal ya, bek kanan, Walker switch di kiri, tapi mungkin kita akan bisa melihat ketika melawan Swiss, pola akan berubah 3 back sejajar dengan 10 back, karena Berarti berapa? 3-5-4-2-1. Karena McGahey itu akumulasi kartu, Ezra Konza bahkan main, terus kita akan melihat Jude Bellingham sama Foden di belakangnya Harry Kane sepertinya. Ya itu mereka tuh punya penghargaan banyak, Jude Bellingham sama Harry Kane. TA itu salah itu. Ya, Dan nggak adil aja. Giliran Maino posisinya sesuai. Nah, Terus digoreng seolah-olah Maino yang terbaik, TA sampah. Itu media yang buat. Yakin nggak lawan Swiss? Yakin lah. Adu penalti. ya. Udahlah, ini mah kalau drama Yang penting apa? Menang. menang kan kecoa. Kan kecoa. Menang. Kodame Mau sampai adu penalti apa? Menang. Iya. kan Oke. Kodame Masih Southgate itu lain. kecoa. Kan karena drama keputusan Southgate ini bikin semua kepala, nggak cuma gue doang, kepala fans Inggris tuh sampai keringatan sama kepanasan. Betul. Iya. Apalagi saya ini kan rambutnya tebal. Iya. Kalau Mukti rambutnya enak. Iya, pakai topi mulu makanya. Sabar Bang. Ini aku ada tips biar kepala kalian ini jadi dingin kalau habis nonton bola. Pakai clear mentol segar. Mantap. Sikat habis ketombe basah dan kering dengan kekuatan 10 kali super vitamin yaitu niacinamide. Wih, cakep. Agar apa Mas Mukti? Agar kulit kepala ternutrisi dan ketombe nggak balik lagi. Bisa kasih sensasi segar dan dingin selama 48 jam. Satu, dua, tiga. Oh, gitu loh. Mantap, paten. Nah, jadi buat Vivin Dedes, Paten, biar kita terhindar paten. dari Itu, drama ketombe sport nih, niacinamide. tinggal keramas pakai Clean. clean. Kok ngomong? Hah? Kok ngomong? Nggak apa-apa, ini kan bonus buat clear. Iya. Clear mah top banget. Gila. Bener banget Bang, pokoknya buat Vivin Dedes yang pengen punya rambut bebas ketombe, keren dan ada sensasi Apa- dingin-dinginnya apanya gitu, ngomong. tinggal clearin aja. Jangan ngomong. Nggak bisa. Kita serasi. Ya. Nih bener nih nggak bahas ini nih. Hey. Nggak apa-apa. Ya, bentar. Gini, Aman Bang. anak saya tuh fans CR7 dan Oke. dia kemarin curhat cukup kecewa lihat videomu. Apa video apa? Nggak ada video gitu. Nggak ada Sama. video nih ngarang. Sama saya juga Kecewa banget ya? tetangga Ronaldo Kuates ya Bang. Oh. Saya juga ikut. Atas ini. Ya. Tuh kan? Jogja tuh fans CR7. Dia rumahnya emang bener-bener Jogja dan dia ikut. Kenapa Sedih sih ya? Tio gitu kan? Oh, iya. Kenapa harus seperti itu? Iya. Gini. Kenapa narasinya personal sekali? Enggak gini kok. Kemarin tuh ada bilang, Bang minta maaf. Kalau gue minta maaf klarifikasi gini. Teman-teman rekan sejawat pandit saya ketika mengkritik satu pemain, Ya. terus fans pemain itu nggak suka. Masa siapa ada konten minta maaf terus? Nah, coba saya sekarang jadi cosplay netizen. Oh, enggak ada. Saya cosplay anak saya, Ya. mewakili kan anak Nah. saya. Oke. Emang sebutkan satu pemain timnas Portugal yang bisa capable, impactful kayak CR7. Wah, Rui Costa, Bang. Luis Figo. Gonzalo Ramos di Bukan, bench yang ada, sekarang Bang. main. Nggak, Gonzalo Ramos ada di bench sana. Maksud gua kan ini kan orang pada bilang kayak kalian bisa melihat nggak sih lini depan Portugal itu Bisa. tanpa adanya Ronaldo dan dengan Ronaldo. Oke, Gua tuh boleh kemarin, dia semua. nah gue tuh kemarin berpikirnya begini, kalau emang nggak works ya lu ganti atau nggak lu make system yang Kritik berarti ya? kritik. Gue bukan Bukan Nggak hujat. personal. nggak, gue dilihatin sama Ronaldo tuh, dilihatin gue dari tadi tuh, dilihatin. Tapi netizen banyak yang bilang katanya kamu hujat personal, itu Iya. bener nggak? Nah kalau dia pernah tadi gue bilang di awal, yang ketika gue bilang drama Ronaldo itu refer ke ekspresi dia ketika gagal eksekusi. Bukan uang. nyindir personal ibunda. Bukan, itu Wah. karena switch ke kamera yang apa namanya tiba-tiba kan itu kan di luar kuasa gue ya ketika programmernya di produksinya tuh switch ke kamera video ibunya lagi nangis. Gue kan pas lagi ngomong drama itu gue refer ke karena
ekspresi Ronaldo dan Iya. lain-lain gitu. Gue tuh gak ada niat, Benar, Bang. bang gue fans Ronaldo bang. Jadi Ronaldo fans pindah ke Madrid, CR7 dari MU stop gua sedih. menghujat Bang Tio. Itu pure kritik ya. Kritik. Baterai gue habis bang, capek. Karena tidak dipungkiri Ronaldo ini pemain yang sangat menginspirasi kita ya, Bang. Apa? Betul. Saya ada cerita nih, Bang. Gimana Bang? Gimana, Tapi Bang? beneran ini, Bang. Iya, beneran. iya, iya. Soal Ronaldo nih ya. Ronaldo. Iya. Jadi Ronaldo dulu kan itu ngadopsi orang Aceh ya. Oh, Martunis. Martunis. Iya. Waktu bencana tsunami. Iya. Itu menginspirasi teman saya ketika waktu itu gempa Jogja. Oke. Oke. Gempa Jogja 2000 berapa dong? 6. 2006. 2006. Teman saya itu di pinggir jalan pakai baju Ronaldinho Ronaldinho. dan berharap diadopsi juga sama Ronaldinho. Ya terjadi. Dan tidak terjadi. Tapi seenggaknya kan kayak menginspirasi untuk siapa tahu bisa dinotis oleh pemain sepak bola dunia. Itu beneran kisah nyata. Ini bukan saya bikin. Temen lu siapa namanya? Mungkin shout out lu. Namanya Gofur. Go. Namanya Gofur. Gofar. Tapi alhamdulillah akhirnya waktu itu dibantu oleh Mbak Peggy waktu itu, Bang. Ada uang kaget kan. Uang kaget tuh dateng. Itu beneran. Beneran waktu gempa 2006. Tapi memang kalau kita melihat ya CR7 itu kan ini faktor subjektif ya. Iya. CR7 itu udah menua. Iya. Wajar kalau dia presisi berkurang, mentalitas berkurang nggak kayak dulu dan wajar kalau dikritik. Ya. Wajar kalau dikritik. Itu Wajar. sama kayak LeBron dikritik di Lakers terus. Nih LeBron, tapi gue kapan lagi main sama anaknya bang? Ya mungkin CR7 akan gitu terus sampai main sama anaknya. Oh. Nih bang, lihat ini. Tapi gua kalau ngomongin Ronaldo, gua bukan fans Ronaldo, Iya. tapi gua kagum sama dia. Iya. Gua kagum dari caranya dia. Bayangin pemain bola dengan badannya masih kayak gitu. Iya, Iya benar Dengan benar. umur, Kering. dengan dedikasinya dia main sekarang di Arab pun dengan tetap full gitu, tetap Iya. totalitas Iya, mainnya. Dan kemarin gue walaupun gak ngefans sama dia, tapi gue sedih ngeliat dia nangis gitu. Kok Ikut ngerasain ya, Bang? iya ya? ikut ngerasain, sedih loh ekspresi itu tuh nggak tahu kenapa, apalagi di switch ke emaknya Wah, gitu. mampus lu emang. dihujat lagi. Ya, Enggak, Ini Ronaldonya. gue cuma bilang rivernya ke ekspresi dia. gue karena- cuman kasihan di umurnya dia harusnya, waduh dia mendapatkan drama yang kayak gitu tuh, Iya. yang, aduh kasihan sih. Gitu. Karena coba Bang Vincent gimana? Ini Ya, ya. lihat ini. Wih, ini lihat nih. Dengan Bang Ronaldo yang seperti usia yang sudah seperti ini nih ya, kan nih. Tapi masih ganteng, tetap bro. clear ya, Iya, rambut. Iya, benar. Iya, kemarin ada yang bilang, wah rambut Ronaldo tebel. Dia bilang, iya, betul. Ya itu betul, intinya Ronaldo hebat tuh betul. Betul. Cuman kan ini nama penikmat bola tuh kritik, tapi buat teman-teman fans CR7 harus dijelaskan bahwa mengkritik Ronaldo itu bukan berarti kita tuh juga suka Messi. Belum atau tentu. nggak suka sama Ronaldo. Iya, Iya. bukan. Emang pure Wah. kritik aja. Kan Iya. namanya pemain kadang jelek, kadang contoh menghujat tuh gini. Ronaldo, rambutmu botak. Nah, itu contoh bukan Itu maksudnya. nyela, itu bukan Nyela. Oh, nyela. Bully. Nyela ya kalau Nyela. menghujat. Iya. Ya Atau boleh. aku gitu, Ronaldo kamu mirip aku. Nah itu. Wah, itu pujian dong. Itu pujian. Pujian. Pujian ya. Pujian itu. Tapi Pujian kalau itu. ini dok, kalau ngomongin tadi kan Vincent udah bilang ya, usia tidak lagi muda. Berapa sih 39 40? 39 berapa ya? Sama kayak LeBron. 39. Oh ya, 39. 39 dengan usia seperti itu main di top level Iya. di Piala Kuro. Terus kemarin sempat rame di sosial media ini data detak jantung Iya ketika nih. latihan. Oh, Kita ada yang jelasin. ngerekam. Nah, ada nih. Ini kok nggak salah final whistle tuh berarti pas udah selesai perpanjangan waktu dan extra time ya. Ya. Kok bisa ini Bang pakai Kan ada jam- bu, Enggak, itu pakai ini. ada. Ada namanya. Ada kan Rompi ini lah, rompi. netizen kan banyak yang tanya, ini kenapa cara deteknya Iya. gimana? Jadi kita tuh ada namanya heart rate-nya dijepitin di dada. di sini. Oh. Jadi kayak EKG berjalan. Biasa kalau kita pakai Garmin pun kita ngepit atau goes atau lari. Di sini tuh ada di jam di masa jam kini. bisa Masa atau pakai kini. yang di sini. Tapi Sensor. pemain kan nggak boleh pakai jam ya? Nggak boleh di Nggak sini boleh ya keren. pakai di Tapi sini. ini udah di-approve sama FIFA sama UEFA juga, jadi Betul. boleh dipakai. Tujuannya itu untuk mengetahui karena dia kan usianya udah master B, Iya, tua kan. iya, Jadi iya, iya. kalau misal ada jantungnya kelainan aritmia bisa langsung ditarik mundur. Nah, ini Ya, kan tahun 80-an kan masih pemain pakai tensi puskesmas. Ya. Stop tapi di Cilduk rumah gue dulu ada tuh orang-orang keliling-keliling buat tensi. Ada iya Ada benar, kan? ada Ada kan? ya. Sampai sekarang masih ada. Masih, temenku masih Bang. Temen lu masih? Masih, dan ironisnya si tukang tensinya yang marah sendiri. Karena nggak ada yang mau. Terus dia tensi sendiri. Ya, maksudnya itu kan kayak di apa namanya profesi itu kan udah kayak di ujung ya, maksudnya kan udah digital semuanya. Iya. Betul. Tapi kita beri semangat kepada kawan-kawan kita yang mungkin profesinya masih pensiun. Tapi ini ya, Terus, nih, sek. kasih lihat gambar dulu. Hubungannya apa itu? Kalau profesi tekan heart rate Tadi yang Tadi, keliling. yang tensi tadi. keliling. Oh, yang keliling. Bang. Shifting. Keliling. Kan Iya. gitu gua bikin alur ya, Bang. Oh iya benar. Enak Lupa gitu, saya, Bang. lupa. Soft set. Nah, ini detak jantungnya. Nih, Dok, mungkin lu bisa jelasin, Dok. Ini kan tadi kan pas dia mau Oke. ngambil penalti itu tenang. Oke. Set.
nendang, Oke. terus pas gol kedua tenang lagi dia nunggu Oke. sampai gol ketiga penalti yang buat Portugal lolos. Aku melihatnya tuh malah tertarik di jeda waktunya. Di jeda waktu. Oke. Orang-orang kan fokus ke detak jantungnya. Kita lihat dari 22.33 sampai Oke. 22.39. Hmm. Ya, berarti antaranya 22.38-nya di 22.37 lah, Yeah. penalti kick. Dia hanya butuh 4 menit untuk menurunkan 60 BPM. Oke, Itulah alasan kenapa, kan ini kan orang bilang, CR7 ini detaknya turun karena ini habis game. Ya, itu flow state-nya. Jadi dia setelah game, istirahat, itu biar turun. fokus. Nah, yang paling gila adalah ketika dia narik nafas panjang. Ingat kenapa setiap free kick, ya kan, deep inspirasi, itu ternyata dia bisa nurunin heart rate-nya sampai 109 BPM. Ini gila ini. Ini gila, ini berarti Artinya heart rate-nya dia tuh sangat bagus. Oke. Itu contoh yang detak jantungnya itu kalau misalkan dia cepat naik, tapi ketika selesai dia langsung ke zona 2. Ini sehat banget ini. Ini sehat, berarti emang sehat ya? Iya. Berarti Dan ketika naik itu gol, itu adrenalin. Naik. Wah, dan ketika finish winning, adrenalin naik. oh. Berarti salah kalau ada orang yang bilang ketika Ronaldo tenang ini gara-gara dengerin Kunto Aji gitu. Oh, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. ya kan, Nggak Bang? tahu. Iya, siapa Kan tahu, siapa bisa tahu. jadi. Iya. Kunto Aji yang mana? Treatment Iya. juga Aditya kan. Sofyan, sesuatu Iya. gereja. Sofyan, betul. Dan itu sah. Iya. Sah boleh. Relax ini tuh. Cukupkanlah gitu kan. Bisa Jadi ternyata saya pikir ya free kick itu gimmick. Enggak. Ternyata beneran untuk narik Ambil. nafas dalam untuk ngatur heart rate. Wah. Keren tapi. Tepuk tangan lu buat Cristiano Ronaldo. Keren, keren. keren. Nggak ada bang, Anda melakukan gue. ini biar gak dihujat kan. Iya bang, gua kagak ada niat bang, bener bang, maaf nih bang ya. Ini netizen di situ, netizen. Nggak, gue ini kan gue langsung ngomong sama dia. Dia langsung terkoneksi kepada Upil pikiran- Ronaldo lebih berharga dari Itu lu. iya bener, nggak apa-apa. Gue masih setuju dia dibilang GOAT, masih setuju banget. Masih lah. Umur segitu. One of the Iya. good ya. Legend. One of the GOAT. One of the selama good, ya. selama Bang Ronaldo itu tidak pernah merasakan apa namanya mie instan telur kornet keju setiap malam. Wah, itu Dia betul. sih nggak- Tapi dia memang punya koki pribadi, Bang. punya. Waktu itu ada cerita Petrus Evra diajak ke rumahnya, kan diajak main. Sampai sana makan daun-daunan. Itu di rumah Ronaldo. Di rumah Ronaldo. Nah, Terus kalau diajak mau makan. main di rumah Balotelli nyalain kembang api itu. Beneran tuh. Kemarin man. Dan ini dokumen ada berita di Twitter. Apa? Si Balotelli mabuk di Oh iya, jalan. iya. Oh, di jalan Jating. Sampai jatuh-jatuh di ini lampu merah. Itu kalau nggak salah habis Itali kalah kan? Iya, habis dari kalah. Ya, ya itulah mungkin Idolamu lo tau. Lah, apa? Ya namanya Manusia. manusia kan perlu fermentasi tape juga. ya, tapi ya kan. Oh, Jerman. Ya, tapi kan ini sebenarnya kita Portugal Jerman. nanti dini hari nanti akan bertemu dengan Prancis. Ini Prancis. Prancis juga salah satu tim dengan talenta terbaik, tapi Saya mengharap Portugal menang. Ini kalau bilang pelatihnya gitu aja tuh menurut gua enggak, karena udah juara dunia. Deschamps kemarin. Ya kan, Deschamps. Tapi di 2 edisi terakhir mereka lolos ke 2022 final. Iya, iya. Tapi ketika di 2000 sekarang ini Piala Euro banyak yang mengkritisi bahwa strategi itu nggak berjalan. Bang Iya, Vincent nonton nggak nih Prancis? Gue Prancis lebih, menurut gue Deschamps kemarin juara Piala Dunia karena dibantu materi pemainnya yang gila Gawat banget. ya. Top, setuju. Top banget sih. Nah, begitu udah nggak ada ya kayak Pogba udah nggak Ya, ada. doping. Faktor Pogba. Iya dan Matuidi iya, semuanya. Matuidi udah nggak ada. Ya kelihatan sekarang bener-bener Ngandalin Mbappe ya. anyep banget. Mbappe-nya juga lagi anyep Nah, juga. lagi. karena kalau kalian lihat sebenarnya kalau depan selalu Mbappe dan Thuram, dan ketika Mbappe main, Mbappe selalu melebar ke kiri di mana Iya. posisinya. Apakah di kalian semua ya setuju nggak kalau nanti dimainkan seorang Olivier Giroud, penyelamat Prancis, walaupun di 2018 dia tidak melepaskan tembakan satupun ke gawang, tapi dia membuka ruang buat Antoine Griezmann dan juga Mbappe. Kan Oh, setuju. kalau Giroud main, Prancis bisa lebih baik. Iya, setuju. Dan Mbappe tarik mundur, Giroudnya depan. Setuju. Belakang. Jadi ini Giroud. Setidaknya akan ya itu tadi bisa narik back lawan buat Iya. ngejagain Siap. Giroud kan mau nggak mau kan. Jadi Mbappe yang ruangnya terbuka si ya. Mbappe lebih. Mas Mukti. Setuju sama asal Pogba nggak usah nonton lah. Oh, kemarin nonton dia ya? Bang dia di Juve gaji buta itu. Itu Kontrak. sebentar, kalau boleh tahu pada waktu doping ini case Iya. di band, dia tetap digaji. Tetap digaji kan kontraknya masih jalan. Aku enak tenan, Dok. Nih, Enggak makanya. ada. Nggak main loh. Sekarang udah close kan? Kalau sekarang udah resmi ketok palu dia doping baru itu, Bang. baru di-cut Baru gajinya. Cut, Wah, iya. aku enak tenan itu. Iya. Kok story-nya jalan-jalan terus. Ya gimana menikmati hidup, Bang? Duitnya banyak. Ini sebagai fans Juventus. Paling nggak usah hati-hati. diupload lah, Bang. Gitu. Ya, Mengerti kan? tapi ya kalau ngomongin Perancis lawannya Portugal, sebenarnya dua pelatih sama-sama clueless menurut gue. Ya. Deschamps dan Martinez. Martinez lu lihat sih timnya juga certain ya kan. Iya, Terus benar. Belgia pas dengan Goal Generation-nya juga gagal. Tapi satu yang bisa dimaksimalkan oleh
Portugal menurut gue adalah mereka mempunyai Bruno Fernandes sama Bernardo Silva, dua kreator Dan dari gini, dua Manchester. ketika melawan Belgia, itu Prancis emang neken terus. Tapi ada satu loophole di sana yang bisa dimaksimalkan ketika di counter attack. Sayangnya waktu itu Belgia, Lukaku sama Kevin De Bruyne nggak bisa memaksimalkan ya. Nah, mereka punya Bernardo Silva sama Bruno Fernandes yang no look pass long ball-nya ke depan, itu bagus banget. Dimana kalau di kiri ada Rafael Leo, nanti karena ada Diogo Jota, saya kira Ronaldo ngacir semua bang. Iya, Jadi kayak lagi di tangan-tangan, udah tuh 3 pemain di depan aja, nunggu biar nggak offset, di long ball ke depan, itu yang bisa bikin Prancis bahaya. Kalau itu beneran kok gol, dipotong ya video ini beneran gol. Kalau lu berharap pribadi setelah digoreng CR7 gini dan Portugal lawan Prancis, lu lebih berharap mana? Anjing terus. Lo enggak. Gua. Kalau aku lebih dukung Portugal. Gue realistis saja karena ngelihat dari gaya mainnya Prancis itu better Portugal dengan counter attack karena Diogo Jota tuh kencang banget loh. Liverpool. Rafael Leo kencang banget. Pokoknya semua Liverpool bagus. Ronaldo udah biasa main counter attack. Gitu aja udah. Gitu ketawanya. Lu gimana? Lu Portugal Gue Prancis kayaknya. Lu Prancis. Gue nggak keduanya tapi kayaknya sih Karena Belanda, ini bajunya udah enggak. Gue juga masih bingung, gue megang siapa ya? Masih bingung sebenarnya. Misteri ya? Ini kan konteks ini. Konteks ini yang berikut. Saya siapapun yang menang ikut seneng lah. Semua temen. aja Turki. Enggak, semua temen. Gue Prancis. Oke, Prancis. Tapi ya sebelum Portugal melawan Prancis di jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, juga ada pertandingan final kecepatan dan kebagian. Iya sih. Spanyol melawan Jerman. Bisa saya bilang ini derby orang baik nih, Bang. Derby orang baik. Bisa orang baik. Kenapa? Keduanya tuh minim kartu setahu saya, minim kartu. Oh iya. Minim kartu, minim pemberitaan yang miring kayak apa Gosip-gosip. Kayak kalau orang Jawa tuh nerimo yang pandem aja menjalani Euro ini gitu. Waduh. Nggak ada berita-berita yang kayak apa gitu. Tapi tadi fotonya Lamine Yamal sama Jamal Musiala. Oke. Wah, itu dua gila sih. Jual Jamal ya. Mana? Naisila nggak ikut? Apa? Naisila. Mirdan. Beda, Mas. Tapi gue rasa nanti malam ya itu antara Jamal Musiala sama si Lamine Yamal akan menentukan siapa yang akan jadi best ininya ya, pemain muda terbaik. Gila sih tapi. 16 tahun loh, bro. Tapi iya. Ngomong 16 tahun kamu ngapain? Aku ikut Spanyol juga. Gua kayak ini Bang, rental PS. 16 tahun ya? 16 tahun ngapain? 16 tahun? Apa? Sama umur 16 tahun. 16 tahun gue lagi ngeband. Oh iya. 16 tahun masih 16 tahun loh. Ini 16 tahun dan ada foto Lamine Yamal tuh masih belajar. Ngerjain Jadi, PR. Belajar dia PR. juga, iya. Ujian loh. jadi fun fact ya, ternyata Spanyol itu kalau Lamine Yamal main selalu membayar denda 2.000 atau berapa gitu euro karena di peraturan di Spanyol tidak boleh mempekerjakan Jerman atau siapa ya? Peraturan Jerman. Tidak boleh mempekerjakan anak di bawah 17 tahun. Wah, gokil. Gimana? Sekolah Spanyol. Jadi 16 tahun. kan mereka kerja, jadi mereka mesti bayar denda. Tapi umpan ini kayak umpan FIFA tenan nih, bro. Nah, itu kalau lo lihat dari cuplikan-cuplikan hasil si kualifikasi Piala Eropa ini, Lamine Yamal tuh sering banget melakukan hal itu kepada Fabian Ruiz. Jadi kayak udah apalan. Iya, apalan ya kayak FIFA. Nanti dulu, masa anak umur di bawah 17 tahun, tapi kan dia bukan bekerja, dia mewakili negaranya. Dihitung kerja. Nah, kalau atlet Olimpiade, ya bayar juga pasti. yang muda-muda kan banyak atlet Olimpiade, apa skateboard kemarin Indonesia aja. Nah kan beda negara beda aturan, Bang. Padahal di Indonesia Aturan di dulu Jerman ini, Bang. Bang, zamannya Evan Dimas itu kan bahkan malah dapat beasiswa kuliah di UNY. Waktu itu ya angkatannya Evan Dimas. Gitu. Diambil enggak? FIK. Ilmu keolahragaan, Saya ingat sering aku. papasan sama Bener. Evan Dimas di Samirono saya. Gimana? Beda, sing loro beda. Iya kan daerah Samirono. Pernah beberapa kali papasan. Itu malah diapresiasi. Apresiasi betul Bang. Ya Lamine Yamal, Jamal Musiala, siapapun itu. Berarti Lamine Yamal kon kuliah anjing. Tapi Oh iya. Universitas Negeri Yamal. Oke, daripada ini ya, antara Lamine Yamal sama Jamal Musiala. Lamine Yamal. Ya, dan Lamine Yamal sama Musiala, lo lebih prefer siapa sebagai pemain muda terbaik Piala Euro kali ini? Musiala, bro. Musiala. Bang Oh, Yamal sih. Yamal. Lebih Yamal. Selalu beda. Gue masalah pas kongkol terus sih. masalah Musiala itu dulu Inggris, terus tiba-tiba pindah Jerman. Iya. Dia dulu Inggris. Inggris. Bareng mainnya tuh sama 15-nya sempat Inggris kan. Foden kawan-kawan satu angkatan, Bang.
main di Chelsea, U15 terus Inggris. pindah. Ya, tapi keputusan bagus sama Musiala pindah ke Jerman daripada dilatih sama di garis Soviet. Gak apa-apa. Tapi ya ini kita tunjukin bracket Euro di mana kita akan melihat final idealnya di Piala Eropa ini gimana. Coba tunjukkan. Ini dia nih. Kalau menurut gua, ini pribadi gua ya. Ya, ya. Siapapun yang masuk final dari bracket kiri, Itu yang ada juaranya. Portugal Prancis itu ideal. Yang di kanan, either Inggris atau enggak Belanda itu juga ideal. Ya juara aja langsung. Saya prediksi Inggris Jerman final. Ketawa kan? Inggris menang adu penalti. 4-2. Nih, Lu gimana? potong kuping gua kalau pengen enggak. Swiss sama Turki finalnya. Nggak bisa, Gak bisa, Bang. Nggak Gak bisa, Bang. Itu satu Oh bracket, iya, Bang. iya, oke, maaf. Satu bracket. Nggak bisa. Oke, maaf. Satu bracket. Nggak bisa. Satu bracket itu. Lu yakin? Gue pengen Belanda Jerman sih. Ya, Gua pengen Belanda Jerman Jerman. juga rame. Karena menurut gua kalau Lu Belanda dulu, Cak. Lu prediksinya apa? Nah, Inggris lah, Inggris sama siapa? Jerman. Biar gua, Sama. karena biar gua di Berlin nanti seru banget nonton nih, ya kan? Woi, kok pamer, Berlin. flexi. Flexi, ya kan? Pamer dong ke VCR7. Lu bisa gak ke Berlin? Ya enggak, gua ngomong gitu ya, lu Tirta yang ngomong tuh Tirta. Enggak, gua nggak suka pamer, nggak suka Cipen pamer. bangke, cipen. Nah, kalau Mas Mukti gimana, Mas Mukti? Wih, wih di. Main mapping dulu, Bang. Oh, mapping. Jerman Turki. Woi, Jerman tuh. Berarti terbalikannya. Jerman Aku Turki. punya prediksi kalau si sekarang Mukti itu A, berarti ambil Kebalikannya. kebalikannya. Iya bener. Betul. Berarti Jerman Turki lawannya berarti apa ya? Spanyol Inggris. Spanyol Inggris. Tapi ya kalau misalkan final, katakanlah siapapun itu lawan di kiri, tapi yang dilawan Belanda, Indonesia tuh rame lagi. Fans Belanda Indonesia baik banget. banyak, Parah. banyak banget. Banyak Bisa banget sih? Nah itu dia, kenapa sih? Apalagi yang di Ini timur sih. ya. Timur, Iya, nah. iya. Oh, Si- Timur ya, Nah, Timur ya. Jadi Renders aja nggak Sampai repost, kan? repost ya. Nah, repost yang dia. Kenapa sih Bang Hussein? Fans Ya Belanda karena gitu? memang ya itu ya secara historikal kan Ya. Maluku Utara dan lain-lain daerah sana kan Itu emang pawai ya? pawai, Aku sempat beneran lihat ada pawai. gambar pawai bawa bendera Belanda. Iya, kupu malam, Bu. Malam-malam ya itu Malam-malam. pawai di Inilah yang kita sayang dari Mas Mukti ya, tepuk tangan dulu ya, karena selain komentarnya yang mantap-mantap, juga banyak banget masukan dari Wah, El gila, Metronom di setiap episode Speak Bola Biar Clear, selalu membanjiri komen dengan berbagai diksi yang ajaib, yang super random, sampai ada yang kira itu bot. Enggak, itu asli, Bang. Aku kiranya tuh bot loh. Kamu Asli. bayar buzzer, kan ada buzzer komentar Ada. beli di Shopee. Benar ada di Shopee. Beli komentar. Apa ada orang buat syuting ini duitnya habis buat beli tiket kereta. Ngapain? Enggak, tapi kena aku mau tanya ke kamu. Apa? Kok iso toh? Maksudnya netizenmu tuh, temanmu tuh bisa kompak. Iya. Kayak itu apa sih hadiahnya? Mungkin sih itu faktor seni ya, Bang. Seni itu murni, seni itu ledakan, dan mungkin mereka merasakan hal itu juga. Aku sebut mereka ini para cendekia. Wih. Jadi, Insan Tapi cendekia. mereka asli, dan ada yang aneh-aneh, Bang. Saya pernah menemui satu komentator yang sering ngomen itu, bapak-bapak PNS, Bang. ya bener lu. Iya, bapak-bapak PNS, karena kata dia hiburan dia tuh nonton konten saya kalau malam, dan ikut ngomen-ngomen juga. Oh berarti sama bapak-bapak ini nonton kontennya Koci. Buat tidur. Nah, Gue tuh kalau misalkan gue pas dengar cerita itu dari mama, gue cuma mikir, Stres. Mbak Vivi gimana tidurnya? Stres hidup. Stres itu. Stres hidup. Dan mungkin emang selera komedinya kali ya. Ya. Tapi saya bersaksi dia orang baik ini. Sik, kita langsung lihat aja Ya, dulu. jadi karena ada cendekia-cendekia dari fans dari El Metronom, ini kita rangkum aja 5 komentar terkreatif yang udah kita rangkum dalam Clear Top 5. Five. Ini tanpa briefing loh. Ini tanpa briefing kan ya. Mana nih? Mana? Nah, Kelima, ini dia kelima. nih. Coba. Siapa sangka Dinyana. Dinyana Vindes dapat mempertemukan Papi Zumavo dengan pelatih masa kecilnya ketika masih belajar menggiring bola di SSB Kamerun. Kabarnya, selain diajari bermain bola, Papi juga diajarkan untuk selalu bernyanyi dengan lirik apa? Kamerun, paman datang. Anjir, hei! Pamanku. Raja Mukti. Yes, Matias Mucus. Matias Mukus loh. Wah, gua ada satu cerita lucu banget sama Matias Mucus. Jadi kan dulu tau Bintaro 109 yang ada kolam yang masuk pokoknya daerah Bintaro 109 Ya, ada ya, yang yang ada taman. yang ada rumah gedongan, yang komplek kan jalan gede ada empang lah. Iya, iya. Nah, gue dulu suka main ke rumah temen gue. Dia kan lagi naik tuh waktu itu 2000-an SD lah. Nah, gue nunggu angkot. Ada Matias Mucus lagi di empang, lagi Mancing. Lagi mancing. Namanya bapak-bapak. Itu dia. Passionnya legend, mancing. legend. Nah, kita coba Kalau ente kan bapak-bapak mancing keributan. Enggak, bukan. Itu bukan Tirta yang suka mancing keributan. Lupa, Anda pernah di grup satu negara. Oh ya betul. Ya Inggris. Ya, oke. Urutan keempat sekarang. Coba mana urutan keempat? Terima kasih telah menghadirkan Lord kami,
Konon beliau adalah sosok yang membantu Kojiro Hyuga ketika terkendala masuk akademi Toho karena zonasi. Ora iki briefingnya piye? Kamu kenal Adip 1909 kamu kenal? Enggak lah. Saudaramu? Enggak, tapi mereka itu kadang bisa menyerap jok saya. Wah. Karena dulu saya juga pernah ngejokes untuk apa sih lupa saya kayak kenapa si Balotelli mainnya jelek gitu. Karena dia pengen pindah tapi ijazahnya masih ditinggal di Liverpool. Gitu-gitu. Kadang tuh mereka dari situ. Kurang ajar yo. Sengaja main jelek tuh di Liverpool. Ya main lah, marahin. Nah, ini tadi urutan keempat dan langsung aja urutan ketiga. Penasaran ya? Terima kasih Vina sudah mendatangkan Coach Justin, penulis buku taktik futsal modern, dan Coach Mukti, penulis buku resep bumbu bakaran sate kelatak Pak Pong dan Mak Adi. Gue pas ke Jogja, gue tanya Mas Mukti, makan apa ya? Rawi.co. Rawi.co. Ganteng gue, ini komennya apik. Tapi emang sate kelatak Pak Pong sama Adi mantap, terbaik. Terbaik kalau Pak Pong tuh lebih yang apa yang ngepop karena tempatnya gede kan rame. Gede. Kalau Mak Adi yang gue Mas lupa Adi ini bisa dibilang AG. Hindianya dunia sate. Indianya juga sate. Kalau Ayo sate itu sate apa? Ratu ya? Oh sate ratu itu Ratu sate baru. ayam bang. Itu kayak. Tapi mereka brandingnya emang juara satu lomba sate atau apa? Oh iya? Iya ada gitunya. Gede-gede gitu. Gede-gede. Gede sate. Tapi Tapi itu kalau- bentuknya udah kafe gitu. Oh, kurang natural. Kurang natural, Kurang kurang natural. ada sentuhan tangan di bumbunya. Kan itu resep. Tapi mainan. Iya. Suka aku juga. Suka. Ya sering Oke, langsung aja urutan kedua dari Clear Top 5. Terima kasih Vindes telah mengundang sosok gelandang bertahan 1 CINTA yaitu Mukti Metronom. Terima kasih juga telah mengundang Dr. Tirta, sosok yang namanya tercantum dalam lagu Dewa Dewi. Dewi. Nyanyi. Lagunya gimana? Mama, tolonglah aku yang sedang bingung. Ratatat dendes. Ku rasakan virus-virus cinta. Ku butuh dokter Tirta. Jogja. Mas Awang, tangannya kotor cuci sepatu ya Mas. Sebagai Mas Awang silakan DM. Ya Mas Awang, tolong DM saya, Anda dapat cuci sepatu 2 pasang. Terbaik Anda. Oke. Ini Yang nomor 1 Pak sih. Ini nomor 2 udah mantep banget ya. Nomor 1 gila. Kita persembahkan urutan pertama deh, Clear Top 5. Terima kasih Vindes sudah mendatangkan pelatih vokal Gervinho pada lomba karaoke di tingkat kecamatan Abidjan dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Pantai Gading ke-47 tahun. Gara-gara dilatih oleh El Metron Mukti Entut, Gervinho mampu menyanyikan lagu Sebujur Bangkai dengan cekok dangdut dipadukan irama reggae dengan menawan dan berhasil meraih juara 1. Dengan modal juara 1 tersebut, akhirnya Gervinho direkrut oleh AS Roma walaupun ada tawaran untuk bergabung dengan Cak Sonic. Cak Sonic Niat, siapa? niat. Ini terlalu rumit ini. Lihat, rumit. Disayangkan 3936. Ini koncomu ini mesti. Enggak ini masalahnya dia meluangkan waktu yang di Ngetiknya itu tenan lho ya. Ngetiknya panjang banget lho. Gila lho. Cak Sonic siapa? Ada penyanyi dangdut Jawa Timur gitu. Kalau sampean googling bang, mukanya kayak film Predator tau nggak? Iya mirip. Bentukan rambutnya. Iya kan, rambutnya kayak timbal gitu. Tapi terkenal di Jawa Timur. Wah terkenal. Legend. Legend. Cak Sodik, apa kabar? Siapa tahu bisa mampir di sini. Sehat-sehat, Cak Sodik. Bisa dibilang The Adams dunia dangdut Jawa Timur. Harusnya masuk Vindes. Oke. Bisa masuk Windows. Pantes Vindes. Ah, tuh. Bintang tamu Vindes, Cak Sodik. Kan, Sodik. kan ini kan akhirnya Gervinho mampu menyanyikan lagu Sebujur Bangkai. Apa Mungkin Sebujur Bangkai? Kak Mukti bisa menyanyikan lagu Sebujur Bangkai. Apa lagunya bang? Gimana Sebujur Bangkai? Gimana bingung terang. Gak tahu lagunya. Orang mungkin itu. Sebujur bangkai. Itulah 5 komentar negatif dari cendekiawan dari fans Mukti itu di Sepik Bola biar clear, luar biasa. Terus ya, Steven Nedes dan juga fans Mukti itu, El Metronom, fans Dr. Tita, dan juga fans Ronaldo nggak apa-apa deh kalau mau komen, tapi komennya udah aja ya. Saya bukan anak haram, Fans alhamdulillah. Messi nggak disebut. Marah Fans lu. Messi. Ntar dulu, juga. boleh kasih dipotong dulu. Oh, Ini iya. banget dipotong-potong nanti. Oh ya. Fans Messi, fans Oke. MU, fans Barcelona, semuanya fans sepak bola di Madrid. dunia ini. Ya, gue bilang fans sepak bola. Oh ya. Goreng terus ya. Tapi tadi kan kita udah melihat komentar dari fans El Metronom, Ya. Bang Vincent. Ya, Lo sejauh ini sudah terhibur dengan diksi-diksi dari Kak Mukti belum? gue nggak ngikutin dia. Gue nggak tahu dia sampai si Mamet yang Ngidasin ya? Iya. Iya, ini nanti apa si Mukti Entut
Siapa? Gue tahu cuman tapi gue nggak pernah denger jokesnya. Begitu episode 1, 2, wah emang tai nih. Undang ke Vindes. Oh iya. Undang Yang ini. metronom keren. Itu sampai loh semua fansnya dan teman-temannya Mukti undang ke Vindes, undang ke Iya, Vindes. iya. Kapan ke Pindes? Yes. Karena beneran nggak percaya nih, saya di depan Bang Vincent aja star saya nih. Star. Rebutan gua. Karena Sorry. sebelum ketemu Bang Vincent di Vindes waktu awal-awal itu, dulu pernah ketemu. Di mana? Ada acara di Jogja, Tinet Destar, Bang. Iya, Tinet Destar. Iya, dan TDS. saya media partner gitu kan. Suruh wawancara Bang Vincent, tapi saking paniknya aku cuma nanya, "Bang, Frimpong gimana?" Saya inget itu. Saking malunya, saking paniknya. Udah lama itu. Udah lama. 2 Lama. tahun lalu kan Iya, masalah. Lo jadi sejauh ini Kak Mukti happy nggak ada di sini? Happy Lagunya tapi backsoundnya boleh yang dramatis Iya. gitu. Ya lagune. Ganti loh pianis. Pianisnya ganti. Gimana akhirnya Kak Mukti bisa sampai ke titik ini dan akhirnya bertemu dengan Bang Vincent? iya dari Bang Mamet dulu ngomongin Oke. kan. Mas Mukti, assalamualaikum. gitu. Waalaikumsalam. Saya balas kan, pos dim gitu. Yoi. Intinya ngomongin dulu dan saya belum percaya itu sampai beneran nomornya Bang Mamet itu saya cek di Get kontak. Oh. Saya kira kan apa gitu, wah beneran gitu. Langsung kunci diri di kamar gitu. Ngapain? Seneng Bang. Iya, ngapain kunci diri? Kalau seneng kan apa gitu? Dikira Desi Ratnasari Bang, film Takdir yang bisa primus kena air hujan itu. Dan sebenarnya waktu nunggu kabar itu kan agak lama kan. Iya. Itu saya udah deg-degan itu. Gelisah ya? Gelisah karena saya udah bilang sama teman-teman saya, besok kalau saya jadi hari Jumat saya nggak ada di Jogja. nih. Wih. Ke Jakarta gitu. Tapi sekarang senang, happy. Senang tapi agak repot juga karena teman-teman Bolak-balik saya selalu nanyain tentang Bang Vincent sama Oh. Bang Desta kayak mobilnya Bang Vincent apa sih? Tanya-tanya gitu. Tapi sekarang apa yang Mas Mukti mau sampaikan kepada Bang Vincent nih di acara ini? Tadinya ada 2 kandidat, Siapa? antara Mukti Entut sama Mukti Hari. Benar. Itu Hari Hari Mukti, kembali. Almarhum juga almarhum. Gimana? Apa ya? Ada yang mau disampaikan ke Bang Vincent, Mas Mukti, sepatah dua patah kata? Ya jelas. Makasih Bang udah Sayang, dikasih kesempatan makasih. ke sini. Itu sama. Oke, Mas Mukti bisa peluk Bang Vincent, Bang, silakan. jangan Bang, malu Bang. Mungkin Bang Vincent bisa peluk Mas Mukti, coba. Ya, itu tadi percakapan Mukti dan juga Bang Vincent. Tapi seperti biasa, kita juga punya satu segmen yang ditunggu-tunggu Ini yang oleh ditunggu. Kevin Dedes. Karena ini akan membuat kalian tercengang, akan membuat tidur kalian semakin nyenyak, dan mungkin saja bisa menggantikan suara Coach Justin ketika Vincent mau tidur. Kita tampilkan Sabda Clear Mukti Anto. Oke. Kemarin-kemarin trivia terbukti benar kan? Duh. Trivia. Sekarang saya akan ngasih lagi trivia tentang Liga Indonesia Oke. untuk Bang Vincent. Oh. Setelah kemarin siapa kemarin ya? Ini, Radikalis. Ada satu pemain Liga Indonesia lagi yang namanya ini ada unsur perangnya. Ini apa? Namanya adalah Glenn Rudal Paulakan. Sama? Glenn Rudal Paulakan. Coba bisa Itu di-googling. nama asli. Glenn Rudal? Aku gak apa-apa. Orang saya. Glenn Rudal? Pau? Paulakan. Silakan Paulakan. dicek sekarang. Dikira saya nanti bikin-bikin. Coba kalian cek sekarang. Glennnya pakai D. Glenn. Rudal. Glenn. Dulu pernah ke Persija juga. Glenn Rudal Paulakan. Ada. Glenn Rudal Polwaka. Oh, Glennnya pakai D. kelahiran Sulawesi Utara, Manado. Manado. Glenn. Oh iya, Ada Boy. rudalnya namanya. Ada Rudal. Iya, pernah main buat Persija. Gila, tepuk tangan Oh, Glenn, Bang Glenn. Bisa komen ya di acara ini di bawah. Saya kasih bonus satu lagi deh. Boleh. Please. Asik. Ini trivia yang mungkin Bayar bisa loh, mengenang masa lalu kepada pemain yang mungkin cult, ya nggak? Ya. Ini apa nih? Ada satu pemain Indonesia lagi yang namanya cukup unik buat saya. Kayaknya dia berasal dari Jawa Timur. Namanya Kacung Khairul Munib. Kacung. Khairul Munib, silakan Kacung dicek. Hoirul. Langsung dicek semua fan Dedes Namanya di unik. handphone kalian masing-masing. Coba cek Kacung Hoirul Munib coba. Kacung. Ada dong. Tipe terus. Lu typo mulu tangan lu kegedean apa gimana? Kacung Koiru. Khairul Munib. Kocung. Hoirul Kalau nggak Munib. salah Kacung pernah apa kocung? Kacung. Oh iya. Ada lagi bener. Pemain timnas PSSI U23. Yes, Kacung Munib. Koirul Munif.
Tangan dulu Bang. Gua nggak mau manggil nama depannya tapi Bang Khairul Munib ya. komen di Vivenedes, shout out juga tadi. Tapi ini Bang, harapan saya semoga ketika disebutkan namanya seperti ini orang jadi lebih mengenal. Nah, benar, itu. Atau mungkin justru jadi mendoakan. Betul, yang terbaik. Itu yang terbaik. masa depannya dan juga Dia karirnya. vokalis band saya dulu kan Lembu. Wah, Nah, Jati. Jati. Adeknya itu ada kembar, Iguana Iguani. Yang bener nih bener. Terus ada kakak ceweknya Marmutia. Agak bahaya Ada tadi. teman saya itu, teman saya yang rambutnya bagus banget namanya John Robert Clear. John John Robert Clear. Oh, Oh, bener itu. Iya. Bener. Coba satu lagi mau terakhir Satu ya. Terakhir nih ya. Terakhir. Silakan. Ada mantan pemain PSIM Yogyakarta namanya Otot Herman. Otot, pokoknya depannya Otot. Herman. Berangkat Herman apa Hermawan ya? Otot. Otot, namanya Otot. Tapi badannya berotot nggak? Berotot, rambutnya cepak gitu. Bener, Otot Herman Prakoso. Wow. Bang Otot. Gue kayak takut ngomongnya Bang Otot ya. Gelandang bertahan. gelandang bertahan cocok sama nama Otot. PSM Berarti juga. dari sini kita tahu bahwa nama adalah doa. Doa. Otot Hermawan. Otot Herman Santoso. Herman Santoso. Dan dia Prakoso. menjadi Udah seorang Otot gelandang Herman bertahan. Prakoso lagi. Nah. Perkasa, perkasa. Dan gelandang bertahan lagi. Gelandang dia. bertahan. Bukan lo. Gokil. Komen ya Bang kalau nonton episode kali ini bersama Vivenedes yang lain. Tapi ada satu juga yang ditunggu oleh Vivenedes Sabda semua dan nih. semuanya kita persembahkan. Sabda khusus dari El Metronom. Elston Island Metronom sekarang. Elston Island Metronom, Bi. Ayo. Jalan-jalan ke Sulteng. Cakep. Jangan lupa mampir ke Maluku. Cakep. Ada tuh. Untuk apa kamu terlihat ganteng? Ih. Kalau kamu bukan aku. Gokil. Bahaya, ini masuk Fides bahaya nih. Iya, bahaya. Ini cocok sama Desta nih. Lu jadi host aja udah berantem mereka. Berantem nih udah, kalau Desta berantem nih udah. Ya begitulah Sabda Clear Bukti Intut yang menjadi akhir dari Speak Bola Bialkir. Tepuk tangan dulu episode kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi saya mau bilang bahwa mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah ya. Nggak, sama Dia orang baik loh, dia orang Dia orang baik. baik, dia orang baik. Cuman Bersaksi. memang Bersaksi, dia pernah nganter saya ke tuku kopi dari sini. Saya pengen. Gitu doang katanya. Saksi kemarin nemenin Baik, saya Bang. lari kok, nemenin saya lari. Teman Baik. baru enggak. Ngasih channel lari, walaupun memang nyebelin. Ya fans MU wajar. Ya Nanti pasti personal ya, nanti personal ya. Nanti personal. Komentator soalnya. Jangan please deh, kalau misalkan kalian di masa depan kemudian ada yang ngebanter soal bola nggak apa-apa, tapi Ya. jangan sampai masuk ke fisik dan juga Oh, ke orang tua lah. Itu jangan. Jangan ngecek. jangan, Jangan ngecek lah, sampai ngatain anak apa itu anak haram. haram. Muka Kasian ibu saya. Nah. halal kok halal. kemarin dikatain muka aduh. Nah, Ini ngomong. Salah ya? ngomong sini. Ngomong. Nggak boleh ya, nggak boleh. boleh. Itu karena jangan. sesungguhnya Nggak, pertanyaan. slogan emang gue pikirin itu salah. Apa harusnya? Emang gue pikirin ya dipikirin pasti. Dipikirin. Dipikirin, nggak mungkin nggak dipikirin. Segila-gilanya orang kayak Iyalah. gue bertahan kayak nggak pikirin. Kepikiran juga. Bang. Kepikiran, Bang. Siap 1 menit komen masuk. Nah, Janganlah, Ya, kasihan. udah. Baikan Bang. Baik kan, damai dulu, damai. Dicopot dulu fotonya. Damai ya. damai. Jadi CR7 atau Messi, bagus mana? Nggak mau ngomong apa-apa. Saya Tio Tomo. Saya Tita Beng Beng Beng. Saya James Kokolomel. Sampai Cerobes. Ucap terima kasih pada Vivenedes dan sampai jumpa di episode selanjutnya dari Speak Bola Biar Clear.